Shalom, selamat pagi saudara, bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita hari ini, ada pengharapan baru, amin. Amin. Kita bersyukur kita ada tempat ini, maupun bapak ibu saudara yang menikmati ibadah ini di rumah melalui online. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kita masih ada di tempat ini, kita masih boleh beribadah bersama-sama. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur untuk segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu karena Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan biarlah kita bersyukur untuk kehidupan kita. Kita bersyukur untuk pekerjaan kita, kita bersyukur untuk pelayanan kita, kita bersyukur untuk keluarga kita bersyukur untuk setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama bersekutu. Kita mau bersama-sama naikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhan sendiri yang layak terima segala pujian dan penyembahan. Sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Sebab Tuhan yang layak dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kami rindu Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau melayakkan setiap kami Bapa, untuk menaikkan segala pujian ucapan syukur kami kepadamu. Kami rindu kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dengan perkenanan-Mu Tuhan. Dan biarkanlah darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami dan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Dan kami mau naikkan setiap pujian kami dengan kesungguhan hati kami. Selidiki batin
hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami naikkan pujian kami, Hosana bagimu. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Haleluya, kami muliakan Kau Tuhan, dan ku agungkan Kau hayati. Masih tetap dalam hadirat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kan ku muliakan dan ku Engkau Tuhan kami yang dahsyat,
Engkau Tuhan kami yang baik, dan kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau sediakan hati kami mau memuji Engkau dengan luar biasa, sebab kebaikan-Mu yang melimpah luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah sukacita yang daripada-Mu melingkupi setiap kami, dan pujian-pujian kami ini hanya kami naikkan untuk kemuliaan Bapa kami yang di surga. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala pujian, ucapan syukur kami. Haleluya, mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan luar biasa. Walaupun mendung di luar, tapi sukacita dan cerah di dalam hati kita. Amin. Mari kita sapa kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Sebab Tuhan Yesus sudah baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat, bawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah bersekali depan, satu menceritakan kasih-Mu. sukacita, selalu sukacita. Mari terus naikkan pujian bagi Tuhan, sebab Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tuhan
Pujian hanya bagimu Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Jemaat boleh duduk kembali. Mari hati kita senantiasa bersyukur karena kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan kekuatan kita, sebab Tuhan penolong kita, sebab Tuhan yang memberkati kita, sebab Tuhan yang melindungi kita, sebab Dialah Tuhan segalanya di dalam hidup kita. Dan biarlah hati kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya.
oleh kemurahan Tuhan saja kami ada di tempat ini, karena anugerah Tuhan cukup bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, berikan kami hati hamba, telinga sebagai murid, untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Urapi hambamu ini Tuhan dengan urapan-Mu, hingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Belum ada suaranya. Shalom, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kita dapat berjumpa, kita dapat bersekutu bersama dalam ibadah di minggu terakhir di bulan April. Dan selama bulan April ini gereja kita mengambil tema yaitu mengucap syukur. Dan hari ini kami juga mengucap syukur kepada Tuhan. Ada doa keluarga kita yang baru dari Jayapura, saudara, jauh sekali, yaitu Pak Hilman dan Pak Daniel. Beliau adalah atlet yang akan mempersiapkan diri PON yang akan ada di Kupang, di Papua. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Kita berdoa kiranya kedua keluarga kita ini diberikan kesehatan, diberikan kemampuan sehingga dapatkan hasil yang terbaik. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mulai dengan suatu ilustrasi yang menggambarkan keadaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang anak kecil yang bernama katakanlah Andi. Andi ini merupakan anak usia 11 sampai 12 tahun. Setiap hari dia selalu main ke tempat temannya, ke tempat tetangganya yang bernama Om John. Om John adalah seorang yang pandai bermain musik, terkhusus yaitu bermain gitar. Saya tidak menggambarkan gitar karena di sini tidak ada gitar, jadi saya gambarkan bass. Nah, setiap hari dia datang ke tempat Om John, dia lihat bagaimana keahlian Om John ini untuk bermain gitar. Sampai suatu saat Om John bilang, Andi, kamu mau ku ajari gitar? Dengan senang hati dikatakan, oh ya, senang sekali, boleh aku. Dia semakin giat, saudara. Dia semakin giat datang ke tempatnya Om John untuk berlatih gitar. Setiap hari dia berlatih gitar. Nah, beberapa bulan kemudian Om John bilang, Andi, kenapa kamu gak beli gitar padahal kamu sudah bisa bermain gitar? Om John, papa saya gak punya uang untuk beli gitar. Oh begitu ya. Kemudian keesok harinya Om John bilang sama si Andi ini, Andi, saya pinjami gitar ini. Gitar ini adalah gitar kesayangan saya. Kamu boleh pakai. Nanti suatu saat kalau aku butuh, aku pasti akan ambil gitar tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, sehari, kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gitar ini gak ditanyakan sama Om John, Bapak Ibu Saudara. Andi semakin giat untuk belajar gitar tersebut. Nah, di tahun kemudian, 1 tahun kemudian, Pak Om John ini datang kepada Andi, Andi, aku butuh gitarku. Apa yang dikerjakan Andi? Kemudian dia berbalik, dia pulang, saudara. Dan dia nggak kembali ke Om John.
Minggu depan Andi itu datang lagi, Om John datang ke rumahnya. Andi, aku mau ambil gitar tersebut. Kemudian dia lari masuk kamar, tidak keluar-keluar. Yang ketiga saudara, Om John datang lagi ke tempatnya Andi tersebut. Andi, aku sangat butuh gitar itu, aku harus ambil gitar itu. Kemudian dia ambil gitar itu dari kamar dan dia berikan kepada Om John sambil menangis dan dia marah kepada Om John. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Tuhan sudah memberikan atau meminjamkan keahlian bagi kita. Tuhan sudah meminjamkan pasangan hidup kita. Tuhan sudah mempercayakan dan meminjamkan keluarga, pekerjaan, talenta. Suatu saat diambil. Apakah posisi kita seperti si Andi tersebut? Dia marah, tetapi berbeda dengan jemaat di Tesalonika. Dan hari ini kita akan belajar jemaat di Tesalonika. Si John marah karena dia anggap bahwa ini sudah punyaku ini. Aku sudah sangat mengasihi ini, bahkan ini jadi seperti saudaraku sendiri. Setiap hariku kita. Ketika diambil, dia marah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Saudara bangkit berdiri, kita akan bersama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ini menjadi ayat nats kita dan saya yakin dan percaya dalam 1 bulan ini saudara pasti sudah menghafalkan ayat ini. Tidak hanya dihafalkan tetapi itu timbul dalam hati kita. Mengucap syukurlah dalam, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sekali lagi, mari kita akan bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berbicara tentang mengucap syukur, itu ketika kita sedang baik-baik saja, itu hal yang mudah. Ketika kita mendapatkan promosi jabatan, kita bersuka cita. Kita mendapatkan surprise, itu bersuka cita. Kita mendapatkan kebahagiaan, kita bersuka cita. Tetapi masalah adalah mengucap syukur dalam segala hal. Saya garis bawahi dan saya garis merah, segala hal. Artinya dalam keadaan apapun, dalam keadaan baik maupun tidak baik, tetap mengucap syukur. Kalau dalam keadaan yang baik, gampang mengucap syukur. Tetapi dalam keadaan kepedihan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kedukaan, apakah kita bisa mengucap syukur? Itu yang sulit saudara. Maka daripada itu Paulus memberikan surat pertamanya kepada jemaat di Tesalonika untuk mereka mengucap syukur dalam segala hal. Saudara kasih dalam Tuhan, jemaat Tesalonika merupakan jemaat yang baru bertobat. Dan pada waktu itu dia dimenangkan oleh Paulus. Tetapi apa yang terjadi, Paulus ada di tempat itu tidak bisa lama. Kenapa? Karena dia didesak orang-orang Yahudi untuk dia segera pergi dari Tesalonika. Nah saudara kasih dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Jemaat di Tesalonika ini mengalami tekanan. Orang-orang Yahudi menekan dia, mengapa engkau menjadi orang percaya, mengapa engkau menjadi orang Kristen? Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tertekan. Tetapi di sini dikatakan mengucap syukurlah. Jemaat Tesalonika. Klik aja Mas. Klik lagi.
Mereka adalah petobat baru, jemaat yang saat itu diajar dan dimenangkan Paulus. Kembali mas, kembali 2 selip. Dimenangkan oleh Paulus, petobat baru. Seorang petobat baru ketika dia dalam goncangan, tekanan, Paulus memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan doa. Mengapa jemaat di Tesalonika ini dapat mengucap syukur? Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, kuncinya yaitu di dalam Kristus. Jadi ketika orang ada di dalam Kristus, saya yakin dan percaya orang yang didiami oleh Roh Kristus, dia mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah. Bersyukur kepada Tuhan ketika ada dalam pergumulan. Kok bisa? Di dalam Kristus. Saya nggak yakin kalau orang yang di luar Kristus dia dapat bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur hal yang paling, ilmu yang tertinggi ketika kita ada dalam masa kekeringan. Karena di Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, segala hal senantiasa terus menerus di setiap musim hidup kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena di dalam Kristus Yesus. Katakan di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, klik selanjutnya. Mengucap syukur yaitu bukan sekedar kata-kata yang diucapkan dalam mulut saja, tetapi sebuah ucapan yang berasal dari dalam hati. Ucapan syukur terucap karena adanya sebuah kesadaran rohani akan kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, Pak Pendeta, masa akan aku sedang masalah bergumul dengan keluarga, aku harus bisa mengucap syukur? Bukan mengucap syukur dalam keadaan sakitmu, bukan mengucap syukur dalam penderitaanmu, tetapi mengucap syukur karena dalam kelemahanku kuasa Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Ketika kita ada dalam titik lemah dan kita berserah kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini, kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Orang yang beriman, ketika kita akan melihat kedewasaan kita ketika kita ada dalam pergumulan. Saya ulangi. Kita akan melihat iman kita, apakah kita benar-benar tunduk kepada Tuhan ketika ada pergumulan yang sedang kita hadapi. Kalau nggak ada masalah, gampang saudara. Tetapi ada masalah dan masalah itu membuat kita ibaratnya sudahlah, aku nggak mampu lah. Engkau dewasa dalam iman. Karena banyak orang Kristen ketika ada tekanan, ketika ada pergumulan, dia undur daripada Tuhan. Contoh saudara, beberapa waktu yang lalu ada yang WA saya, Om saya nggak bisa datang ibadah. Lah kenapa? Saya ada masalah ini. Lah terus? Ya saya tak menyendiri dulu, jawabnya gitu. Dengan bijaknya, biarkan saya mengambil tempat sendiri dan biarkan saya untuk merenungkan diri. Saya cuma jawab gini,
anak muda, kamu punya pergumulan kok malah lari daripada Tuhan. Kalau punya pergumulan itu harusnya dekat dengan Tuhan, bukan lari daripada Tuhan. Dan hari ini juga belum datang lagi, karena katanya masalahnya belum selesai. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kadang ketika kita punya pergumulan, kita malah marah sama Tuhan. Seperti Andi tadi, betul ya? Masalahnya di gitar itu tadi, ketika gitarnya diambil dia marah sama Tuhan. Ketika ada pergumulan kita marah sama Tuhan. Kita itu banyak andi yang ada di luar sana, tidak ada di tempat ini. Ketika punya pergumulan marah sama Tuhan. Belajar di Tesalonika, Paulus mengajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kuncinya di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di depan saya ini ada sarung tangan. Sarung tangan ini kalau kena angin dia bergerak. Dia mengikuti apa yang terjadi, apa yang mengikuti arus atau tekanan angin. Tetapi ketika ada tangannya di dalam, yang menggerakkan siapa? Tangan. Meskipun ini tidak bisa mempresentasikan lebih tentang ada di dalam Kristus, tetapi saya coba berusaha untuk mengilustrasikan ini kepada saudara, supaya orang yang hidup di dalam Kristus, yang ada dalam hatinya, yang ada dalam hidupnya Kristus. Sapu tangan ini, sarung tangan ini, ketika dia kena angin, dia akan bergerak. Dia nggak ada pegangan, dia hanya mengikuti arus angin. Kadangkala ketika kita tidak ada di dalam Kristus dan bukan di dalam Kristus, kita hanyut dalam arus dunia, pekerjaan, pergumulan, apapun lah. Karena nggak ada Kristus di dalamnya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mengundang Yesus masuk dalam hatinya, berotoritas dalam hidupnya, dan dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, yang berotoritas. Sarung tangan ini siapa? Tangan yang ada di dalam ini. Yang berotoritas dalam hidup orang tersebut adalah Tuhan. Meskipun ada tekanan angin, dia nggak akan ikut arus. Dia tahu bahwa ketika dia ngikuti arus, pergaulan yang buruk membawa pergaulan yang buruk. Tetapi ketika dia ada di dalam Kristus, dia tahu apa itu yang salah, apa itu yang benar, bukan baik. Orang terlihat baik belum tentu benar, tapi orang benar pasti baik di dalam Kristus. Klik Mas, udah poin pertama itu, klik lagi. Bicara tentang di dalam Kristus, Yesus sudah mati bagi kita. Kemarin Pak Bagus sudah sharing tentang hal ini, tentang kita itu sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Yang membuat murahan itu kita sendiri. Kok bisa begitu Om? Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa anugerah Tuhan itu besar banget bagi kita. Dia itu maha pengampun. Ketika kita berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Betul ya? Tetapi kadangkala ketika kita bersalah, kemudian kita minta ampun, kita ulangi kesalahan lagi,
kita minta ampun lagi kepada Tuhan. Itu yang membuat kita menganggap bahwa keselamatan itu murahan. Keselamatan itu dibayar mahal oleh darah Kristus yang kudus, darah Kristus yang suci. Sehingga ketika kita tahu bahwa itu merupakan harga yang sangat mahal, kita enggak main-main, saudara. Kita enggak bisa main-main dengan keselamatan. Makanya di dalam Kristus itu, jemaat Tesalonika, orang petobat baru, dia sudah percaya kepada Yesus dalam hidupnya. Dia dapat bersuka-cita meskipun dalam, kenapa? Karena dia tahu ada di dalam Kristus yang sudah menebus dosaku. Meskipun tekanannya berat, orang Yahudi menekan mereka, pergaulan-pergaulan yang buruk, karena daerah itu daerah pelabuhan, Bapak Ibu Saudara. Kota kaya di dekat pelabuhan pasti banyak dunia hitam. Tetapi jemaat di Tesalonika, dia tahu bahwa dia ada di dalam Kristus. Dia sudah ditebus dan dia menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Kristus dapat bersuka cita, dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Klik aja, kita lanjut. Poin yang kedua. Di dalam Kristus kuasanya dinyatakan. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai dengan 10, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Jemaat Tesalonika ditekan, saudara. Jemaat Tesalonika merasa bahwa, bukan merasa, keadaannya sudah petobat baru, dia mendapatkan tekanan dari orang-orang Yahudi, dalam posisi lemah. Saya cuplik di 2 Korintus. Paulus ketika itu dalam masalah, dia katakan bahwa Tuhan, kalau bisa cabut ini duri dalam dagingku. Tapi ayat yang 9 dikatakan bahwa di dalam kelemahanku kuasa Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan kehidupan, setiap orang itu pasti punya tantangan sendiri. Setiap orang itu punya padang gurunnya sendiri-sendiri. Tetapi ketika dia tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikannya, dalam kelemahanku, engkau pasti punya iman, percaya bahwa Tuhan akan peliharamu. Dalam padang gurun pun Tuhan berikan tiang awan dan tiang api. Artinya dia pelihara hidup kita, dia menjaga kita, dia memproteksi hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, lemah Pak Pendeta, ini masalahku berat ini masalah dengan suamiku berat, dengan anak-anakku berat. Pasti Pak Pendeta kalau punya masalah seperti ini nggak bisa. Kadang banyak gitu, saudara. Saudara, penderitaan kita yang kita alami tidak seperti rasul-rasul Yesus. Kalau Yesus sudah luar biasa. Rasul-rasul itu menikmati deritanya luar biasa. Tetapi ketika dalam penderitaan itu, Paulus bisa katakan, di dalam kelemahanku kuasa Tuhan dinyatakan, dan kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaksi bahwa Tuhan dalam hidup kita sangat baik. Tuhan dalam hidup kita pelihara kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, minggu lalu saya minta doa untuk adik saya yang ada di Jakarta. Dan puji nama Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, hari Kamis ketika di swab, ibu maupun Christian Wiwin dinyatakan negatif.
Apa yang saya dapat, saudara? Beberapa waktu yang lalu kita selalu ditekankan oleh pemerintah untuk berdiam di rumah, tidak boleh keluar, jaga jarak, pakai masker dan semacamnya. Selama 1,5 tahun kita punya kebiasaan yang baru, betul ya? Pokoknya jangan deket-deket lah sama orang yang COVID. Pokoknya kamu harus jaga jarak, gak boleh bersentuhan dan macam-macam. Nah, beberapa waktu lalu karena kondisi adik tidak baik sehingga ibu saya harus berangkat ke Jakarta. Kita berpikir Bapak Ibu Saudara, pemerintah sudah menyarankan untuk tidak berdekatan dengan atau bersentuhan dengan COVID-19. Nggak boleh kontak erat lah bahasanya, nggak boleh kontak erat. Karena kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya adik saya Dedi dan Ibu Marni berangkat ke Jakarta. Sudah di apa namanya? Udah di weling, udah dikasih tahu. Ada rumahnya kan 2, yang satu biar ibu tinggal di sebelah rumah, yang satu COVID si adik ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, nama hati ibu lihat anaknya sakit tidak bisa diam, dan Wiwin ternyata harus ditunggui, dia tidak mau ditinggal. Istri saya bilang, ini piye mah Pak, ibu seperti ini. Saya cuma jawab doa saja. Namanya orang pasti kan berpikir, Mas Dimas aja di karantina 14 hari aja udah ada yang datang ya Mas. Karena di rumah sakit Bu, karena di Jakarta tidak menerima pasien COVID, jadi harus dirawat di rumah sendiri. Dan akhirnya mereka kontak erat. Tapi kemurahan Tuhan, ketika hasilnya negatif semua, itu kemurahan Tuhan saudara, itu kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya yang di Boyolali saudara, saya kemarin besuk, loh, udah karena COVID ini kenapa? Sama siapa? Aku jaga jarak ya anak. Aku sudah pakai masker, sudah minum vitamin C. Tak pikir aku ya gak kemana-mana. Tahu-tahu 12 hari dia di rumah sakit, kritis. Karena paru-parunya sudah putih, di bebernya sampai 500 sampai 2000 kalau nggak salah. Nggak tahu yang ngontakin siapa. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan. Itu kebaikan Tuhan saudara. Dan kebaikan Tuhan itu tidak hanya dialami oleh Ibu Marni, Wiwin, Dedi, tapi kebaikan Tuhan dialami kita semua. Bersyukur atas kemurahan Tuhan. Tahun lalu kalau Mas Dimas mengalami COVID dan Tuhan sudah melepaskan dan menyembuhkan, memulihkan, itu semua anugerah Tuhan. Dalam waktu 1 hari harusnya nggak boleh pulang, akhirnya bisa pulang ya. Posisinya debibernya 500, kalau debibernya kalau normal boleh pulang. Mas Dimas telepon saya, Pak Musi, saya ini tak doa, debiber saya 500, kalau sampai seperti ini saya nggak boleh pulang-pulang. Oleh kemurahan Tuhan sorenya bisa pulang, itu anugerah Tuhan saudara. Oleh sebab itu dalam keadaan apapun bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun terus menerus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Pemain musik maju ke depan, kita sama-sama mengangkat satu
pujian. Mas Eli bisa bantu saya naik maju ke depan? Haleluya, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan bukan dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan yang tidak baik, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Senantiasa. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku, tinggi lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Karena kasih setiamu, Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah hidupku, ku sembah. Bapa yang baik, pagi hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar dari jemaat di Tesalonika untuk mereka terus bersyukur dalam keadaan apapun. Dan hari ini biarlah jemaat di Petoran ini mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun ada tantangan, meskipun ada penderitaan padang gurun yang kami hadapi, tetapi kami percaya di dalam Kristus kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam Kristus kami mendapatkan sukacita. Di dalam Kristus kami mampu menanggung segalanya. Karena masalah kami, pergumulan kami, hal kecil di hadapan-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Abahku ya Bapakku. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah bersyukur, 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 bersyukur.
bersyukur karena kebaikan-Mu. Bila saat ini kami boleh persembahkan persembahan kami, Tuhan yang akan terus memberkati kami. Bersyukur Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan, sebab Tuhan baik buat kita. Haleluya. Tangan kita pada persembahan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, atas segala perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami hari ini beroleh berkat yang luar biasa Tuhan. Dan oleh karenanya Bapa, hari ini kami belajar untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan beri hikmat untuk setiap pengelola persembahan ini agar semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak. Haleluya. Dan saatnya kita hari ini menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Dia memberikan
Ya, mari kita senantiasa bersekutu bersama dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Dan ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Ibadah kita dilaksanakan 2 kali, saudara-saudara. Dan ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi bersama dengan ibadah raya. Dan ibadah Christ On setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore. Ada Biston pagi, doa pagi setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam setengah 6 sore, setengah 6 pagi. Doa intim pribadi kita laksanakan setiap hari Minggu jam 8.15 sebelum ibadah raya dimulai. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu. Ya, puji nama Tuhan. Untuk pelayan minggu depan, WL-nya Bapak Bagus, kemudian singernya Mbak Feby dan Mbak Dita. Ya, jadi mohon bisa dipersiapkan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan biasa bagi kehidupan Ibu Marni maupun Mas Wiwin. Untuk itu waktu dan tempat kami berikan. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kalau saya boleh tempat ini karena semua kemurahan Tuhan. Begitu Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat buat kita saudara. Saudara, saya akan menceritakan tentang anak saya. Anak saya itu 1 minggu sudah sakit ya saudara, kena COVID. Dan hari Minggu sore itu dia telepon tuh cuma nggak ngomong apa-apa, cuma bu gitu tok, le piye le, kowe piye le. Dia cuma gini tok. Saya itu udah, rasanya hati saya itu udah, ya ibu ya saudara. Terus saya piye ibu rono le. Terus dia cuma diem, dia cuma diem. Terus saya ngomong sama anak-anak, piye anak caca anu masmu piye. Lah ibu ameh rono. Yes ibu tak rono wae. Terus saya Minggu itu udah 1 minggu saudara sudah sakit. Terus Minggu malam itu saya nekat saudara, nggak beli karcis, nggak pesan karcis di Rosalia apa di itu. Saya nekat jam 12 malam saya sama papanya Jerry itu ke terminal cari bis. Ternyata kalau naik itu nggak siap-siap ya, anu ya saudara, pokoknya nggak bagus. Itu buat pengalaman bagi saya. Dan saya di naik bis itu hati saya udah nggak karu-karuan saudara. Telepon anak saya nggak diangkat-angkat, tapi di hati saya itu pokoknya udah nggak karu-karuan, nyawa saya itu nggak tak pikir saudara. Terus setelah itu hati saya cuma Tuhan tuh tenang, Tuhan menyertai, Tuhan Allah menyertaimu, Allah menyertai. Saya di situ ada kedamaian. Cuma saya kalau angger inget gitu menghalai nafas itu papahnya Jerry itu, ibu yang sabar bu, ibu yang sabar ya. Saya cuma di jalan tuh diem. Saya seharian sama Dedi itu enggak makan. Puji Tuhan, itu Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Terus cerita singkat saudara, sampai di Jakarta anak saya masuk itu udah dia cuma melorok gitu. Dia terus saya kan sebagai ibu ya, saya ya pura-pura kuat saudara. Cuma saya gini, neng apa jejagani ibu kok teler kangen ini neng apa. Dia rangkul saya, terus dia nangis. Saya cuma terus dia, bu aku gak kuat bu gitu. Jangan bilang gitu, Tuhan tuh ngasih kuat. Terus setelah itu saya berdoa buat dia. Pokoknya saya percaya Tuhan sembuhkan anak saya percaya Tuhan sembuhkan. Terus saya kowe bersyukur ya le, kowe lara kaya ngene kon istirahat mbek Tuhan. Rasa pokoknya memberikan kesembuhan le. Saya percaya wae ya le ya. Saya terus berdoa, di situ berdoa, dan setelah itu saya kasih roti tawar sama susu. Tak kasih gitu, kita udah mau muntah-muntah gitu saudara. Tapi puji nama Tuhan, saya berdoa terus tak kasih dalam nama Yesus. Amin ini ya le ya. Terus dimakan tak kayak satu-satu kecil-kecil itu habis satu keping itu. Terus puji nama Tuhan dia enggak muntah. Terus tak kasih teh panas. Terus dia mau tidur terus bangun saudara.
bangun tuh ngamuk-ngamuk. Pokoknya kayak enggak apa itu, kayak sakbaene gitu loh. Saya terus berdoa, saya tengking terus, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong. Saya bersyukur kalau saya bisa ketemu anak saya di tempat ini dengan keadaan seperti ini, dan saya tidak memikirkan pakai apa, cuma saya pokoknya pakai masker tok gitu, saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesembuhan dan anak saya berikan kesembuhan, dan dahsyatnya itu Tuhan, saudara, Tuhan itu, saya di dalam hati saya itu, anakmu tuh sembuh, hari Minggu tuh sembuh. Saya bilang sama anak saya, Le, besok Minggu mari Le, saya gitu. Puji nama Tuhan, saudara. Hari Sabtu tuh dia sudah sudah bangun. Bu ya, wis mari ya Bu ya, Le, mujizati Tuhan Le. Saya perlu berdoa, pokoknya berdoa tuh tiap menit, saudara. Karena apa? Kondisinya tuh buruk banget. Saya tuh ya takut, saudara, tapi saya pupus, Tuhan, jika memang kehendak-Mu, pokoknya saya percaya jika sesuatu Kau izinkan pasti terjadi. Dan pujian yang itu yang sehelai rambut pun kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan jatuh, itu yang saya pegang terus, saudara. Saya di situ pokoknya enggak gagas hidup saya. Bagaimana enggak gas. Pokoknya yang saya Tuhan, aku percaya Engkau sembuhkan anak saya. Kalau berdoa saya cuma, Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan anak saya. Meskipun belum sembuh, saudara, tapi Tuhan sudah menyembuhkan engkau, Le. Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Dia amin gitu. Terus tak ada memuji Tuhan, dia terus bisa. Terus puji nama Tuhan, hari Sabtu itu sudah sembuh, terus Minggu bisa ngikuti live streaming di sini. Saya jadi bisa mendengarkan firman Tuhan di sini. Tante Anggra yang khotbah, saya puji syukur kepada Tuhan, dan saya berterima kasih kepada jemaat di tempat ini dan sudah mendukung doa semuanya. Dan puji nama Tuhan, saya boleh kembali ke Solo dengan selamat, dan puji nama Tuhan, dahsyatnya Tuhan, karena Tuhan saya tes swab sama anak saya negatif, dan puji nama Tuhan, saya di klinik itu, saudara, sampai saya haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus dahsyat. Saya gitu sampai perawatnya sama dokternya tuh ngelihatin saya, kepalanya anak saya puji Tuhan ya Le, saya gitu. Dan anak saya kan anak saya tuh diem, kalau nggak ngomong tuh nggak ya. Jadi dia cuma senyum gitu tok. Puji nama Tuhan. Dan sehari Kamis saya dibeli ke karcis, anak saya itu udah puter-puter Jakarta beli karcis, terus sampai nganter saya pulang ke sini, dan dia sebetulnya tidak tega saya pulang sendiri, tapi enggak apa-apa Le, aku pulang sendiri enggak apa-apa, pokoknya kamu yang sudah sehat ya udah, pokoknya ibu pulang sendiri enggak apa-apa. Dan puji nama Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Maka saudara, saya tekankan ya, pokoknya yang kita hanya perlu Yesus saja. Enggak perlu siapa-siapa, perlu Yesus saja, cukup. Semuanya sudah ditutup Tuhan, semuanya, pokoknya jangan takut. Dan yang saya heran, saya itu saya itu pegangan tangan sama anak saya terus. Karena apa? Anak saya enggak mau ditinggal, tangan saya itu dipegang terus, enggak boleh pergi. Bu jangan ojo lunga, Bu ojo lunga. Enggak, aku di sini udah, saya duduk di kursi gitu, terus sama tiduran ya. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku semuanya di tempat ini, semuanya Tuhan memberkati semua ya. Amin, amin, haleluya. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan, itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi tetap tetap prokes ya, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, jaga kesehatan, imunnya ditingkatkan terus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
Kau setia. Haleluya, haleluya. Pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kau tunjukkan kasih. Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan maju ke depan dan akan menutup doa dan doa berkat pada pagi hari ini. Yang ku perlu setia dan mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu setia. Bapa kau setia, Bapa kau setia. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih setia ya Tuhan. Sehingga kalau pagi hari ini kami ada di sepanjang bulan April dari awal sampai akhir minggu, kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Engkau setia Tuhan memelihara hidup kami. Engkau setia menjagai hidup kami. Engkau setia melindungi hidup kami. Engkau setia membela di setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Sehingga Tuhan, pagi hari ini pun kami terus dididik, dinasehati untuk kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak hal yang membawa kami boleh mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk Mas Bibin, Tuhan Engkau telah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan juga untuk Ibu Marni, Engkau yang telah menjagai dan melindungi sekalipun kontak dengan yang kena COVID, tetapi darah-Mu mampu, oh Tuhan, melindunginya sehingga pulang dengan sehat walafiat. Bahkan Tuhan anugerah-Mu atas Ibu Marni bertambah sehat. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap langkah hidup kami. Kami tahu kami tidak berjalan sendirian, tetapi Emmanuel, Engkau senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Oh Bapa di surga, Engkau menolong mereka semua tanpa terkecuali, karena mereka adalah buatan tangan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk negara dan bangsa kami, selalu sampai hari ini sekalipun digempur dengan COVID, tetapi sampai hari ini negara kami masih tegak berdiri oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, dan Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap, oh Tuhan, haleluya, menikmati kemakmuran yang daripada Tuhan. Terima kasih juga Bapa di surga untuk semua yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami, melengkapi kehidupan kami, sehingga kami terus melangkahkan kaki kami mengiring Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Musi, yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu, untuk membawa sidang jemaat bertumbuh dalam kedewasaan rohani, untuk menanti menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, sertai perjalanan kami. Kami yakin dan percaya, kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat, oleh karena anugerah Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, pekerjaan, mata pencarian, usaha, keluarga, anak-anak, semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang serta kecintaan Tuhan kita Yesus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita dari hari ini besok sampai Yesus datang kembali, mengangkat kita masuk dalam kemuliaan langgeng sampai selama-lamanya. Berkat yang besar ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan berkati kita.